Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas, pekerjaan dan juga hari-hari kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan bagi setiap kehidupan kita, agar kita dimampukan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Karenanya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 71 ayat 18, demikianlah dikatakan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi tua itu pasti. Namun untuk menjadi bijaksana itu adalah pilihan. Maka kehidupan kita saat ini adalah proses dan perjalanan, sehingga Alkitab kita mengatakan bahwa hidup itu adalah perziarahan, di mana kita sedang mengalami bagaimana Allah melayakkan kita untuk hidup di kehendak Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak bisa menolak tua, karena tua itu pasti. Namun di tengah kehidupan kita, banyak orang yang sangat tidak terima dengan istilah tua. Banyak orang ketika dikatakan sudah tua, mereka tidak menerima kata-kata bahwa mereka sudah tua. Maka lihatlah, di tengah-tengah kehidupan kita masih banyak orang yang lebih senang dikatakan masih muda atau kembali muda. Padahal semuanya itu sesungguhnya mencerminkan ketidakbenaran. Karena tidak ada orang semakin bertambah tahun, semakin bertambah hari-harinya, semakin muda. Karena semakin tambah hari, semakin tambah tahun, maka kita akan semakin tua. Maka lihat, ketika ini menjadi dilema bagi kehidupan kita. Seakan-akan masa tua itu menjadi masa yang tidak menyenangkan. Sehingga banyak orang ketika memasuki masa tua, muncullah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan masa tua itu adalah masa rentan di mana kehidupan kita akan menghadapi yang namanya banyaknya kelemahan-kelemahan. Akan lemah dalam penglihatan, lemah dalam pendengaran, lemah dalam berjalan dan lain sebagainya. Maka semuanya itu akan dialami oleh setiap manusia ketika memasuki masa tua. Sehingga apa yang menjadi pengharapan dan juga tempat bersandar setiap orang di masa tua, pemazmur ini menyadari dirinya tidak mungkin dirinya, hidupnya, pribadinya terus muda, terus perkasa, terus memiliki kekuatan. Ada titik di mana di masa tua itu kehidupan manusia masuk di dalam titik lemah. Maka dia mau mengajak kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bahwa kehidupan manusia hanya bersandar kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang akan terus menyertai hidup kita, mendampingi kita sampai kita menyelesaikan perjalanan kita di dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan, sampai masa tuaku dan putih rambutku,
Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Karena di masa tua itu, di situ kita memohon topangan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk melihat kembali apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan masa tua. Yang berikutnya adalah bagaimana kehidupan masa tua adalah untuk menceritakan, mengajarkan apa yang sudah ia jalani di dalam proses kehidupan kepada generasi berikutnya. Karena ini adalah bagian dari kehidupan kita, memberitakan firman Tuhan dari seluruh perjalanan kehidupan kita, sehingga generasi muda tidak ketinggalan tentang pengenalan akan Tuhan. Maka jadikanlah kehidupan kita sebagai pernyataan iman, dan nyatakanlah iman dari setiap proses kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami akan menjalani sebuah proses di mana tua itu adalah suatu kepastian. Tapi ajarilah kami agar kami berbijaksana untuk selalu mengisi kehidupan kami melalui setiap hari-hari kami dan tahun-tahun kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami, ajari kami, dan mampukan kami untuk melihat segala sesuatunya di kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga tempat pekerjaan kami, dan lingkungan di mana kami tempat bertinggal. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.